Kita ketemu kandidat yang dia punya requirement A, ini cocok. Ternyata dia nggak punya requirement B-nya. Sebaliknya juga gitu. Jadi mencari satu kandidat yang cukup komplit sesuai dengan kebutuhannya user itu cukup sulit. Cukup pikinya kita memilih calon karyawan tadi, kita belum nemu. Biasanya dengan user kita diskusi, kita membuat strategi. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membahas tentang recruiter. Kalian biasanya lihat di LinkedIn, di Jobstreet, terus ada yang hiring, ada yang ngepost locker, terus ada yang namanya talent acquisition. Itu kok mereka bisa ya nge-hire orang, nawar-nawarin kerjaan ke orang. Nah, kita di sini sudah bersama dengan Mbak Feby. Kerja sebagai? Aku recruiter. Oke. Kita akan tanya-tanya ke Mbak Feby ya. Perkenalkan dulu nih Mbak, sebagai recruiter udah berapa lama? Aku perkenalan dulu ya, biar disayang ya. Aku Feby, aku sebagai recruiter kurang lebih udah hampir 6 tahun. Sekarang aku di IT konsultan dan digital agency. Sebelumnya aku pernah di beberapa perusahaan, ada pernah di manufaktur elektronik dan konstruksi. Awal karirnya sebagai recruiter gimana itu? Awal lulus kuliah tiba-tiba kok bisa jadi recruiter, gimana awalnya? Oke, jadi sebenarnya ketika kuliah itu aku kan mengambil psikologi ya, dan di kuliah kalau psikologi itu di S1 kita ada namanya PIO atau Psikologi Industri dan Organisasi, yang arahnya adalah ke perusahaan seperti itu. Nah, ketika di tugas akhir kita ada magang, dan ketika magang itu aku ngambilnya ke industri. Jadi magangnya ke perusahaan elektronik, magang selama kurang lebih 3 bulan, dan di situ aku ngerasa karirnya cocok dengan aku. Aku ya cukup suka ketemu orang, melakukan testing, kemudian juga ngelihat kira-kira dengan karakter manusia yang seperti ini dia cocok nggak ya menempati posisi ini. Nah, dari situ kemudian lulus kuliah, selesai magang, lulus kuliah, lalu mulai cari kerjaan. HRD itu kan banyak ya isinya, ada yang general, ada yang payroll, tapi aku ngambilnya ke rekrutmen seperti itu karena memang sukanya lebih ke testing. Kita menganalisis ada ya karakter orang, kira-kira dengan profil seperti ini dia cocok nggak menempati suatu posisi tertentu gitu, Mas Ali. Terus untuk tugas sehari-hari sebagai recruiter nih apa aja Mbak Feby? Oke, untuk yang saat ini dijalani adalah kita dari proses rekrutmen itu setiap harinya, kalau misalnya kita kan menerima ya requirement dari user. Jadi dalam sebulan aja kita mungkin ada beberapa posisi yang dicari, karena kebetulan di perusahaan yang sekarang, di IT konsultan yang sekarang, kita salah satu servisnya adalah IT outsourcing. Jadi kita mencari talent IT yang kemudian kita set ke perusahaan klien gitu. Jadi lumayan cukup sibuk setiap hari kita dari proses posting di job portal. Job portalnya kita ada pakai beragam ya. Jadi ada Jobstreet, ada LinkedIn, kemudian ada Glimpse juga. Nah, dari situ kita posting, kemudian kita kita screening, kita filter lah kira-kira dari profil-profil CV yang masuk, kira-kira mana nih yang sesuai dengan requirement yang kita cari. Nah, dari situ kemudian kita mulai panggil, proses pemanggilan untuk interview. Jadi proses pertamanya adalah interview di HR, kemudian lolos dari HR kita psikotes, kita ada online psikotesnya. Kemudian dari psikotes kalau lolos kita lanjut ke user interview. Lalu dari user interview kita ada juga kalau dari sisi usernya ada punya technical test, kita berikan technical testnya juga. Jadi kalau dari technical testnya oke, kita baru ke final interviewnya adalah, karena di sini kita ada punya final interview dengan direktur, jadi kita final interviewnya dengan direktur seperti itu untuk beberapa posisi tertentu.
Oke Mbak, gitu. kalau untuk bagian terseru atau tersulit sebagai recruiter itu apa sih Mbak? Misal kayak gini kan biasanya udah dapat kandidat nih, Iya. ternyata dari direkturnya nggak cocok, terus ternyata dari usernya nggak cocok. Nah, bagian-bagian tersebut apa sih Mbak yang dari tersulit dari sebagai recruiter itu? Oke, sebenarnya buat aku bagian terseru sebagai recruiter itu adalah kita banyak wawasan baru atau ilmu baru yang kita dapat dari calon kandidatnya. Jadi kita juga belajar gitu ya. Apalagi jujur aku kan orang psikologi ya. Iya. Nah, orang-orang yang kita interview adalah orang-orang IT gitu ya. Atau kalau misalnya yang non IT kan kita ada kayak finance, ada juga misalnya karena aku outsourcing kita megangnya juga untuk kayak ada beberapa perusahaan kayak hotel gitu. Jadi kita ketika interview kandidat itu kita belajar juga sebenarnya Mas Ali. Oh, iya. Iya, jadi lumayan gitu ya buat mengisi ilmu. Jadi setiap hari itu pasti kita selalu dapat ilmu baru dari kandidat gitu. Itu yang menurut aku hal terserunya. Jadi dari yang kita nggak tahu kita jadi tahu. Apalagi kalau misalnya kandidat itu berasal dari universitas atau mungkin perusahaan yang sebelumnya memang bagus gitu ya. Jadi kita bisa dapat sesuatu dari mereka. Bagian Tersulitnya apa nih? tersulitnya ya. Sebenarnya mungkin semua kerjaan pasti ada hal yang sulit ya. Betul. Kita pasti ada juga. Cuman memang yang sulit yang kadang bikin stres adalah kalau sudah banyak kandidat yang kita kasih tapi dari user misalnya atau bahkan di final interview dan direktur nggak ada yang cocok dengan mereka karena mereka misalnya kayak saya pengennya yang kayak gini. Jadi sudah ada requirement yang cukup spesifik. Itu yang harus kita cari. Nah kadang kita ketemu kandidat yang dia punya requirement A ini cocok, ternyata dia nggak punya requirement B-nya. Sebaliknya juga gitu. Jadi mencari satu kandidat yang cukup komplit sesuai dengan kebutuhannya user itu cukup sulit. Jadi itu yang kadang bikin stres juga ya, apalagi kalau dalam kurun waktu yang misalnya kayak 1 bulan dan kita belum nemu. Biasanya kan user udah mulai cerewet ya, karena kan pekerjaan mereka juga menunggu gitu. Itu gimana ngatasinya? Kalau misal udah mepet deadline nih, belum dapat kandidat, padahal itu udah harus ada yang isi posisinya. Oke. Nah, biasanya kita sebenarnya kalau di perusahaan itu untuk di tempat saya yang sekarang kita buat strategi sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang dari proses rekrutmen lama ya kita berusaha untuk kalau bisa sebelum sebulan itu kita sudah dapat kandidatnya gitu ya. Jadi makanya pool kandidatnya itu kita perbanyak gitu ya, gencar setiap hari proses interview, screening tetap berjalan. Nah, tapi itu adalah kalau misalnya kita bisa cepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam proses rekrutmen itu ternyata ada aja gitu karena cukup pikinya kita memilih calon karyawan tadi, kita belum nemu. Biasanya dengan user kita diskusi, kita membuat strategi. Jadi biasanya dengan user itu mereka sudah memikirkan gitu. Kalau misalnya posisi ini nggak ada, orang baru belum masuk, baiknya tuh kita bagaimana gitu. Nah biasanya mereka akan dalam tim itu mereka sudah membagi beberapa job desk yang misalnya kadang dirotasi. Jadi si A bisa mengerti job desk si B. Sebaliknya juga begitu, atau si B pun bisa mengerti job desknya si C. Atau misalnya karena kita IT konsultan, kita ada memegang beberapa klien gitu ya. Nah itu biasanya dalam proses handover, misalnya yang si karyawan kita yang resign ini, dia harus handover kerjaannya atau kliennya ke temannya yang si A atau si B misalnya. Jadi itu harus benar-benar clear sebelum dia keluar. Nah dalam proses inilah nanti user akan mulai mengset, oh si B akan memegang project ini, si C akan memegang project ini. Jadi ketika ada yang keluar dan ternyata pahit-pahitnya kita belum dapat karyawan baru ya, penggantinya ya Mas Ali, itu ada tim yang siap untuk membackup gitu. Dan ya syukurnya ya kita di sini teman-teman kita cukup solid. Jadi mereka cukup mengerti, cukup bisa memahami kalau job desk ini pun kalau temannya nggak ada bisa mereka bantu gitu sih. Oke, karena bagus juga ya strateginya kayak gitu. Iya, timnya solid sih kalau kita di sini. Jadi butuh tim yang solid di kantornya ya teman. Benar. Lanjut nih, skill yang harus dibutuhkan sebagai recruiter apa? Oke, skill.
Sebagai rekruter ya, Iya. pertama mungkin menurut aku komunikasi ya. Introvert bisa nggak Mbak jadi recruiter Mbak? Aku introvert Iya. malah sebenarnya. Cuman sudah nyemplung ya ke dunia ini gitu, dunia rekruter. Jadi sebenarnya yang penting adalah komunikasi. Karena kan mau orang introvert atau ekstrovert balik lagi ya ke komunikasi gitu. Orang ekstrovert kalau cara komunikasinya berantakan kan juga nggak bisa gitu ya. Nah, jadi pertama menurut aku adalah komunikasi karena kita sering bertemu dengan orang dari berbagai level gitu ya. Kita interview yang ada dari level magang, staff, bahkan sampai yang posisi manajerial gitu. Jadi pertama komunikasi penting menurutku. Kemudian yang kedua untuk rekruter sendiri adalah analisisnya. Jadi analisis psikologi sebenarnya kalau untuk analisis yang lebih dalam itu adalah di master psikologi ya, kalau orang yang mengambil S2 gitu. Cuman karena memang di dunia kerja kita belajar gitu ya. Jadi menurutku yang kedua adalah analisis psikologinya. Jadi menurut aku ketika kita meng-hire kandidat, meng-hire karyawan, aku adalah rekruter yang cukup picky, jadi nggak asal ngambil, yang penting cepat gitu ya. Kita mencari yang terbaik karena juga untuk mengurangi turnover karyawan. Jadi jangan sampai dia masuk baru sebulan, 2 bulan nggak betah lalu keluar gitu. Jadi yang kita cari adalah kita mencoba untuk menganalisis baik dari profil karakteristik si orangnya itu seperti apa, kemudian technical skillnya seperti apa, komunikasi dan attitude itu yang terpenting. Jadi di kita hal pertama yang biasanya kita lihat adalah komunikasi dan attitude. Baru yang selebihnya yang lain-lainnya. Ya, mau posisi apapun itu, kita komunikasi dan attitude adalah hal pertama. Betul yang kita lihat. Gitu. Nah, itu untuk analisisnya. Kemudian ya ketiga masih ada hubungannya dengan yang kedua ya, sebenarnya ke alat tes psikologinya. Jadi penguasaan untuk alat tes psikologi itu kan ada berubah-berubah juga ya. Jadi kita harus terus mempelajari, kemudian juga analisisnya itu karena kita jujur saya masih S1 ya. Jadi kita harus banyak belajar gitu untuk menganalisis alat-alat psikologi, alat-alat psikotes. Gitu sih, mungkin kurang lebih menurut saya 3 itu aja. 3 skill itu udah cukup ya Mbak kira-kira jadi seorang recruiter ya? Betul, yang lainnya tinggal dilatih aja sih sebenarnya. Dan lupa, yang keempat itu yang paling penting juga sebenarnya cara interview sebenarnya gitu. Jadi kita walaupun adalah pintu pertama sebagai cara untuk interview, kita tetap harus bisa ngerti gitu ya, ini posisi ini dengan job desk-nya seperti apa, kita harus bisa mengerti gitu. Jadi jangan sampai kita bingung juga ya pas interview kandidatnya gitu. Jadi harus paham job desk di luar. Betul, juga ya? harus paham requirement-nya gitu ya. Betul, jadi ketika requirement masuk itu Mas Ali, biasanya kita pelajarin dulu. Ada misalnya kayak kalau IT, misalnya kita nggak ngerti, kita tanya dulu ke user atau anak IT yang ngerti gitu. Baru nanti habis itu kita mulai interview. Karena jangan sampai kita terlihat bodoh juga ya di mata kandidat. Benar, Mbak. Nyari programmer minimal harus tahu dasarnya gitu. Betul, karena recruiter itu pintu pertama masuknya karyawan ke perusahaan. Jadi citranya harus dijaga gitu. Tuh. Lanjut Mbak, aplikasi atau platform yang dipakai recruiter. Kayak biasanya kan dari saya ya buat CV ATS. Kan penasaran tuh, recruiter tuh sebenarnya ngebaca CV ATS kita nggak sih gitu? Oke, baik. Untuk aplikasi atau tools ya tadi pertanyaannya. CV ATS, benar, itu kita jujur sebagai recruiter saya lebih suka ya baca CV yang memang udah ATS. Jadi kita bacanya lebih mudah, mempermudah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ATS pun, teman-teman boleh buat CV kamu semenarik mungkin dan informatif. Jadi jangan hanya menarik aja dilihat matanya, tapi nggak informatif. Jadi misalnya kayak cuman posisi sama tahunnya aja yang ditulis, tapi job desk-nya nggak ditulis, itu tidak membantu sama sekali. Karena recruiter kalau nggak baca itu langsung akan
di drop gitu. Itu nggak bikin recruiter kepo mau di interview atau gimana nggak? Iya, Kalau karena gitu? kan kita CV yang masuk dalam sehari itu banyak banget ya. Kita nggak nggak sempat akan baca ya? Betul. Jadi kita akan melihat yang benar-benar dia mendetailkan pekerjaannya gitu. Semakin detail, semakin Menarik untuk kita, oh ini orang bagus, kita panggil untuk kita coba ngobrol-ngobrol interview gitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Ali adalah tools atau ya, aplikasi yang kita toolsnya. gunakan Ini pakai ya. apa tuh? Oke, kita di Profesita kita menggunakan ATS Manatal, Application Tracking System Manatal namanya. Itu buatan Thailand. Jadi di Manatal itu adalah untuk sebagai boarding atau pipeline-nya kita. Jadi ada posisi baru kita create di si aplikasi itu. CV kandidat kita masukin ke situ, semua hasil tesnya kita masukin ke profil kandidatnya. Jadi posisi apa aja kita masukin ke aplikasi Manatal ini. Jadi mempermudah kita untuk men-track semua CV yang masuk, sampai di mana prosesnya, apakah lanjut atau drop, sampai dengan onboarding, apakah kita ada melakukan perjanjian tertentu dengan karyawannya ketika offering, itu semua terdetek di Manatal. Jadi berapa banyak karyawan yang kita masuk itu sesuai dengan limit kuota yang kita beli gitu. Jadi sejauh ini kita menggunakan Manatal. Kalau misalnya untuk psikotesnya sendiri kita sudah online, jadi kita menggunakan boleh nggak ya aku sebut ini? Boleh, karena sebutin ini, aja Mbak, nggak apa, ini bebas ya ini kita pakai vendor sebenarnya, jadi namanya HRD Room. Jadi psikotesnya online, jadi kandidat dimanapun kamu berada, jam berapapun kamu lagi bisa, kamu bisa mengerjakannya dari rumah atau dari manapun. Gitu. Bagus ternyata. Ya. Next nih Mbak, terakhir closing. Ya. Kata-kata buat teman-teman yang mau jadi recruiter atau kandidat-kandidat yang mau interview nih gimana? Jadi Mbak Feby sendiri sebagai yang udah terjun lama sebagai recruiter. Oke, kata-katanya ya, sarannya ya. Pertama ya teman-teman, saran aku adalah dijaga komunikasi dan attitude-nya ya. Balik lagi ya, kan tadi aku bilang banyak kandidat zaman sekarang yang orang banyak yang butuh kerjaan ya, tapi ketika kita follow up mereka untuk interview segala macam, kesannya nggak butuh gitu. Jadi jual mahal kali Mbak. Banyak juga yang kayaknya punya usaha gitu ya di rumah ya Mas Ali, yang kayaknya tidak terlalu butuh gitu ya. Cuman pertama komunikasi attitude gitu ya. Soalnya gini Mas Ali, biasanya kan calon kandidat yang kita follow up secara komunikasi dan attitude-nya bagus, kita akan optimis gitu untuk dia ada punya poin lebih yang bisa kita coba kulik lagi gitu. Dan yang berikutnya adalah CV-mu coba dicek-cek lagi ya di rumah gitu ya. Kalau ada waktu luangnya, kalau di CV-nya ada foto profilnya lebih baik lagi. Tapi ya kalau bisa balik lagi yang tadi aku bilang, job desk-nya didetailkan, jangan cuman posisinya apa, perusahaannya apa, tahunnya tahun berapa, karena itu tidak membantu gitu, dan kesannya kamu malas gitu ya, tidak mau mendetailkan apa sih yang kamu kerjakan selama ini gitu. Lalu kalau kamu fresh graduate yang pernah ikut organisasi, silahkan dimasukin aja. Itu kan jadi nilai poin dan nilai jual kamu ya ke perusahaan. Karena kan kita ibaratnya barang yang dijual gitu ya, untuk dipromosikan. Itu kemudian mungkin sertifikatmu, atau misalnya kalau IT kan ada juga yang ikut training tertentu gitu Mas Ali. Bootcamp gitu juga ya, betul, itu jadi nilai plusnya, dimasukin aja gitu. Itu untuk CV-nya. Kemudian yang berikutnya adalah balik lagi ke teknikal. Jadi memang zaman sekarang orang susah ya mencari pekerjaan. Tapi kalau misalnya kamu ada waktu, coba belajar teknologi baru atau ilmu-ilmu baru, kembangkan dirimu, kembangkan skillmu gitu ya. Karena biasanya kalau kayak gitu yang justru perusahaan biasanya cari gitu. Jadi dia bisa ini, bisa itu gitu ya. Itu yang bikin menarik di mata para recruiter gitu. Itu sih Mas Ali. Oke Mbak Feby, terima kasih ya. Halo teman-teman, kayaknya udah di penghujung video. Jadi itu tadi adalah
POV dari seorang recruiter ya. Jadi teman-teman yang kepo recruiter tuh ngapain aja kerjaannya, dan kalian sebagai kandidat mungkin bertanya-tanya kenapa sih aku nggak dilolosin kerjaannya, nggak bisa diterima di kerjaan manapun. Coba deh tonton video ini sampai habis. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Nah, Mbak.